Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Aqidatun Homsah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan unit kerja SD Negeri Panonpuro II. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari pada koneksi antar materi modul dalam modul 1.1. Kemudian saya juga akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Adapun kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama yaitu tentang trilogi pendidikan yang berupa Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peranan guru sangat penting dalam memberikan teladan kepada para peserta didiknya. Oleh karena itu, guru harus senantiasa menunjukkan kapan saja dan di mana saja keteladanan kepada siswanya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, artinya adalah di tengah membangun keinginan, dalam hal ini pemberian motivasi dan memposisikan dirinya sebagai seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga dapat menjadi tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Trilogi yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, maksudnya adalah di belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Pemikiran yang kedua yaitu pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Dalam arti yang seluas-luasnya, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan yaitu menuntun. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, sehingga pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Pemikiran yang ketiga yaitu membangun karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus melek teknologi terhadap segala perubahan kodrat zaman. Yang keempat yaitu budi pekerti atau watak atau karakter, yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat budi pekerti. Ini yang dimaksud adalah bahwa pendidikan itu bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Selanjutnya, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 antara lain
Yang pertama, sebelumnya saya adalah seorang guru yang hanya transfer ilmu saja. Bagaimana caranya agar materi yang sudah disediakan ini saya sampaikan kepada siswa? Sebagai guru, saya lebih mendominasi dalam pembelajaran. Gurulah yang memutuskan tujuan dan topik pembelajaran. Kurang memahami karakter anak sehingga pembelajaran kurang berfokus pada anak dan cenderung memaksakan kehendak guru. Yang kedua, kemudian mengutamakan aspek kognitif dan hanya berfokus pada nilai KKM. Saya akan merasa gagal apabila anak-anak tidak mencapai KKM. Jadi, saya sering hanya mengukurnya dari nilai saja. Kemudian, saya juga mengukur keaktifan pembelajaran siswa dari pengumpulan tugas dan tepat waktunya. Bagaimana siswa ini dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline yang sudah saya tetapkan. Yang ketiga adalah suasana kelas yang diam adalah fokus utama guru selama ini, dan pada akhirnya pembelajaran tidak menimbulkan makna pada setiap peserta didik. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Yang pertama, kini saya sadar bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, melainkan menjadi motivator yang membimbing anak dalam konsep alam dan kodrat zamannya. Tugas guru adalah menuntunnya dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya harus menghargai setiap karakter pelajaran anak, karena setiap anak memiliki karakter yang tidak sama. Siswa adalah subjek pembelajaran yang harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengemukakan ide kreativitas, berinteraksi dengan lingkungan, demi memperoleh pengalaman belajar yang baru. Pada diri siswa terdapat energi potensial yang harus dirubah menjadi energi kinetik. Nah, untuk merubah dan membangkitkan potensi tersebut adalah tugas utama seorang guru untuk mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan memberikan pengalaman belajar yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu harus menyenangkan karena dunia anak adalah dunia permainan, sehingga pembelajaran anak itu harus menyenangkan dan membuat mereka nyaman, sehingga mereka santai, tidak terbebani dalam belajar. Yang ketiga, guru adalah penuntun. Dalam proses menuntun ini, siswa diberikan kebebasan. Namun, saya sebagai pendidik tetap sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar siswa tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong pendidik dapat memberikan tuntunan agar siswa dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pertanyaan refleksi yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa agar saya tahu apa yang ada dalam pemikiran mereka, apa keinginan mereka, apa kebutuhan mereka, dan seperti apa dunia mereka, agar saya lebih mudah menetapkan metode pembelajaran. Yang kedua, saya berusaha untuk menjadi guru penuntun atau menjadi guru pamong agar dapat memberikan arahan dan tuntunan kepada siswa agar tidak kehilangan arah pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya merancang pembelajaran yang interaktif menyenangkan agar membuat siswa nyaman. Merancang pembelajaran ini, saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat
ataupun dengan siswa agar terbentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Juga menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar dengan pencapaian lokal dan budaya setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar dengan pencapaian profil pelajar Pancasila dan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang keempat, saya menerapkan student center, yaitu di mana siswa yang menjadi pusat pembelajaran. Jadi pembelajaran memang berdasarkan kebutuhan siswa, berdasarkan keinginan siswa. Dari pemaparan saya dapat disimpulkan bahwa 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Demikian kesimpulan dan refleksi yang saya ambil dari modul 1.1. Terima kasih guru-guru hebat. Semoga kita semua menjadi pendidik yang menginspirasi siswa dan menjadi pendidik yang dirindukan oleh siswa. Salam guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.